Pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan, ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya ma, saya sudah Kristen. Murtad keluar dari Islam, jangan pernah takut. Yang terpenting Tuhan pasti akan bela kita, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Melangkah terus maju bersama dengan Tuhan. Tuhan akan bela kita. Memang banyak tantangan ketika kita ikut Tuhan Yesus. Banyak rintangan yang kita hadapi dalam kita ikut Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Jadi saudara, pada malam hari ini, saudara yang mendengarkan channel ini, saudara, jangan pernah takut. Saran saya untuk selalu jangan pernah melangkah. Sekali melangkah, saya percaya ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Saya bertahun-tahun dikucilkan oleh keluarga, saudara. Dicoret dari daftar keluarga. Tapi Tuhan begitu baik buat saya. Saya nggak sendirian. Banyak saudara-saudara yang seiman, saya menganggap seperti saudara sendiri. Bahkan melebihi. Bayangin saya seorang guru agama Islam. Harus mengalami pengucilan. Dikucilkan. Menjadi seorang gelandangan. Tidur dari emperan ke emperan. Dari toko ke toko. Hanya untuk apa? Hanya untuk Yesus, saudara. Mendapat kebenaran, mendapat panggilan Tuhan yang begitu dahsyat. Saya tidak pernah takut, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saran saya untuk saudara yang takut murtad keluar dari Islam, jangan takut. Saya akan kasih satu ayat buat saudara. Dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Perhatikan firman ini, saudara. Dalam Yesaya 41. Umat Islam yang murtad, meninggalkan Islam dan masuk Kristen, khasnya di Indonesia, itu bukanlah satu kebanggaan sebenarnya bagi kami umat Kristen. Bukan suatu hal yang dibanggakan, tetapi suatu hal yang kami syukuri kepada Allah kami. Sebab ternyata Allah kami memelihara, melihat dan mengasihi umatnya di Indonesia. Sehingga banyak di antara mereka yang telah membuka mata mereka, melihat jalan kebenaran, jalan yang lurus menuju kepada Allah yang sebenarnya. Lukas 15 ayat yang ke-7, Yesus mengatakan begitu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya satu orang saja yang bertobat, malaikat bersukacita di surga. Lihat, hanya satu orang saja yang bertobat, yang mengikuti Yesus Kristus. Adanya sukacita malaikat di surga. Ini sehingga ribuan orang, ratusan orang, bahkan sehingga membentuk satu jemaat yang dinamakan jemaat murtadin. Jemaat yang meninggalkan dari Islam masuk ke Kristen. Ini bukan saja satu sukacita yang akan terjadi di surga, tetapi satu pesta besar-besaran memuji memuliakan Allah. Sebab ternyata banyak yang telah menerima jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat mengambil peduli tentang manusia ataupun rakyat penduduk Indonesia. Allah mengasihi mereka sehingga Allah sehari demi hari Allah akan mengambil satu persatu dari mereka yang tersesat itu, disertakan ke jalan yang kebenaran, jalan Tuhan. Sebab Yesus mengatakan begini, akulah jalan kebenaran, akulah jalan kehidupan, dan akulah
dia itu. Orang yang sudah menerima Yesus Kristus, yang murtad meninggalkan Islam, sebenarnya ini suatu jaminan dari Tuhan sendiri. Bahwa setiap yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, setiap yang menerima Yesus sebagai gembalanya yang agung, gembalanya yang setia, Allah memberi jaminan begini. Di dalam Injil Lukas bab yang ke-10 ayat yang 20, janganlah bersukacita karena roh-roh kejahatan itu tunduk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu sudah terdaftar di sorga. Bersukacitalah wahai sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang murtad, sehingga kamu telah membentuk satu gereja jemaat murtadin, bahwa nama kamu sudah tercatat di sorga sebagai penghuni kerajaan sorga. Sebab hanya di dalam nama Yesus Kristuslah ada jaminan keselamatan. Kisah Para Rasul bab 4 ayat yang ke-12 mengatakan begini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, melainkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Ingat baik-baik. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan shortcut, tidak ada jalan keselamatan selain di dalam nama Yesus. Sebab Kisah Para Rasul bab 4 yang 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, melainkan hanya melalui nama Yesus Kristus. Haleluya. Salam toleransi.